Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan hukum orang yang memberikan sogok ketika dia mau mengurus perizinan atau ngurus perlengkapan administrasi negara, dan ternyata itu tidak diproses kecuali harus membayar ke dinas terkait. Padahal yang bersangkutan sudah memenuhi prosedur yang berlaku, mengikuti SOP yang ada. Tapi kalau tidak membayar dengan nilai tertentu, maka perizinan tidak akan diproses. Demikian pula sebagian administrasi pribadi tidak akan diproses. Bagaimana hukum semacam ini? Pertama, yang perlu kita pahami bahwa semua bentuk sogok dalam Islam itu laknat. Saya ulangi kembali, sogok itu laknat. Berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Sehingga baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama terkena laknat. Laknat dari siapa? Laknat dari manusia yang doanya sangat mustajab, yaitu seorang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah yang kita mengakui beliau sebagai manusia hebat, sebagai panutan kita, tentu kita tidak ingin dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan ketika Anda di hari akhir, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang yang pernah bayar sogok atau menerima sogok, kemudian dia dilaknat, diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang ini akan sangat sedih. Pada kondisi ketika dia berharap mendapatkan syafaat dari beliau, dia berharap mendapatkan ampunan dari Allah, tapi justru dia diusir dari rahmat Allah karena laknat dari Rasulullah, karena kutukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tadi sahih, hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Namun bagaimana dengan kondisi seperti yang tadi disampaikan? Bahwa ada orang yang dia butuh mendapatkan perizinan. Baik perizinan berkaitan dengan usaha dia, atau perizinan berkaitan dengan lembaga pendidikan yang dia miliki, atau yayasan, atau apapun. Namun perizinan itu tidak akan jalan kecuali dia harus membayar ke dinas yang terkait. Apakah seperti ini diperbolehkan? Para ulama mengatakan bahwa sogok dengan tujuan untuk mengambil hak hukumnya diperbolehkan. Boleh bagi yang membayar, tapi dosa, haram, neraka bagi yang mengambil. Kok sampai pada tingkatan neraka, Pak? Coba kita lihat hadis berikut. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadahum la yas'alunil mas'alah fa'utiyaha iya, fayakhruju biha muta'abbituha, wa ma hiya lahum illa narun." Ada sebagian orang yang dia terus meminta kepadaku, lalu aku pun berikan kepadanya. Dan itu tidak lain adalah neraka baginya. Qala Umar, maka Umar bertanya, "Ya Rasulullah, falima tu'tihim?" Ya Rasulullah, kenapa Anda memberikan harta kepada mereka? Qala, beliau mengatakan, "Innahum ya'bauna illa ayyas'aluni." Karena dia memaksa untuk memintaku. Dia terus memintaku. Wa ya'ballahu li al-bukhla. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki aku menjadi orang yang bakhil. Hadis sahih disebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib Al-Mundhiri. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Fa amma idza ahda lahu hadiyatan liyakuffa dzulmahu anhu aw liyu'tiyahu haqqahu al-wajib, kanat hadhil hadiyatu haramun 'alal akhid." Apabila seseorang memberikan hadiah kepada aparat terkait dalam rangka untuk menghindari potensi kezaliman darinya, atau
agar aparat itu mengabulkan haknya yang menjadi kewajiban yang harus diserahkan oleh aparat ini. Ini adalah hak saya. Kewajiban aparat menyerahkan hak itu ke saya. Tapi ini nggak bisa diserahkan kecuali harus membayar. Kanat hadhil hadiyah. Maka status hadiah ini adalah haramun al-akhid, haram bagi yang menerima, wajaza liddafi ayadfa'aha ilaih, dan boleh bagi yang membayarkannya. Karena nggak ada celah yang lain selain harus dengan itu. Selanjutnya keterangan yang lain disampaikan oleh As-Subki, salah satu di antara ulama dalam madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan dalam fatwa As-Subki, wal muradu birrishwati allati dzakarnaha ma yu'ti li daf'i haqqin aw li tahsili batil. Yang dimaksud dengan rishwah, sogok yang telah kami sebutkan yang hukumnya haram adalah orang memberikan sogok dalam rangka untuk menolak hak, menghindari hak. Menolak hak maksudnya ada orang berhak ditahan dalam rangka menahan hak. Jangan kasihkan ke dia, kasihkan ke saya saja, tak bayar kamu. Au li tahsili batil, atau dalam rangka untuk melakukan kebatilan. Wa in a'taita litawassuli ila al-hukmi bihaqqin fattahrimu ala man ya'khudhuha. Tapi kalau kamu memberi agar kamu bisa mendapatkan hak, agar kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi hakmu, fattahrimu ala man ya'khudhuha, maka status haramnya bagi yang mengambilnya. Sedangkan bagi yang menyerahkannya, karena ini dalam rangka untuk membela haknya, hukumnya diperbolehkan. Wa amma man yu'tihi fa illam yaqdir 'ala al-wusuli ila haqqihi illa bidzalika jaza. Adapun yang memberi, jika dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan membayar, illa bidzalika, kecuali harus dengan membayar itu, jaza, hukumnya boleh. Baik. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh As-Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair. Buku terkait masalah kaidah-kaidah fikih, dan ini As-Suyuti merupakan ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau menyebutkan al-qaidatus sabi'atu wal ishrun, kaidah yang ke-27. Ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Sesuatu yang haram untuk diambil, maka haram untuk diberi. Lalu beliau kasih contoh riba. Haram mengambil riba. Oleh karena itu juga haram memberi riba. Contoh yang lain adalah upah pelacuran, upah bagi dukun, sogok, dan seterusnya. Lalu beliau menyebutkan di penjelasannya, wa yustathna suwarun, tapi ada beberapa bentuk yang dikecualikan. Minha, diantaranya kata beliau, ar-rishwatu lil hakim liyasila ila haqqihi wa fakkil asiri wa i'ta'u syai'in liman yakhafu hujuhumuhu. Di antara contohnya adalah sogok bagi hakim agar dia bisa mendapatkan haknya, atau untuk melepas tebusan, atau untuk melepas tawanan. Saya ulang, atau untuk melepas tawanan. Atau memberikan sesuatu kepada orang yang dikhawatirkan tindak kezalimannya. Daripada nanti aparat ini nggak bisa diam, sehingga dia berkali-kali datang memperkarakan, potensi zalim itu ada, kamu bisa dipenjara, kamu bisa diseret ke pengadilan, kamu kalau nggak bayar, akhirnya dibayar. Maka dalam posisi ini, orang yang memberi tidak berdosa, dan yang menerima dikutuk oleh Rasulullah SAW. Manusia yang terlaknat. Wa qala Al-Hamawi, dan dinyatakan dalam keterangan Al-Hamawi dalam kitabnya Ghamzu Uyunil Basair. Dan Al-Hamawi ini ulama mazhab Hanafiyah. Sehingga tadi kita sudah menyebutkan Syekhul Islam yang mewakili Hambali, kemudian As-Subki dan As-Suyuti yang mewakili mazhab Syafi'i, dan Al-Hamawi yang mewakili mazhab Hanafi. Al-Qa'idatul Rabi'ata Asyar, kaidah yang ke-14. Apa yang haram untuk diambil maka haram untuk diberikan, seperti riba dan seterusnya. Lalu beliau menyebutkan illa fi masail, kecuali dalam beberapa kasus, ar-rishwatu li khaufin ala malihi aw nafsi. Contohnya adalah sogok karena khawatir
ada orang yang ganggu hartanya atau ganggu keselamatan dirinya. Dalam posisi ini, wahada fi janibid dafi amma fi janibil madfu lahu faharam. Bagi yang memberi hukumnya boleh, sedangkan yang menerima hukumnya haram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik, limpahan hidayah dan taufik kepada para aparatur negara yang mereka punya wewenang dalam memproses aneka perizinan dan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, agar mereka sadar bahwa semua bentuk menerima sogok adalah neraka. Waliyadzubillah. Dan mereka tinggalkan itu, dan Allah berikan kecukupan kepada mereka rizki yang halal, agar tidak mengambil dari sesuatu yang diharamkan, apalagi harus memaksa rakyatnya untuk membayar sesuatu yang tidak seharusnya mereka bayarkan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.